sampaikan macam-macam kufur akbar. Kufur itu ada dua, kufrun akbar, kufrun asghar. Kufur besar dan kufur kecil. Nah, pekan lalu telah kita sampaikan macam-macam kufur akbar, macam-macam kufur besar. Sekarang kita berlanjut kepada kufrun asghar, ya, macam-macam kufur kecil. Apa bedanya kufur besar dengan kufur kecil? Kalau kufur besar, pelakunya terancam keluar dari Islam, ya, terancam murtad. Tapi kalau kufur kecil, pelakunya tetap muslim. Pelakunya tidak terancam murtad, tidak terancam kafir, tidak terancam keluar dari Islam, namun dosanya tetap besar. Dosanya tetap besar. Itu perbedaan yang membedakan kufur besar dengan kufur kecil. Kufur kecil itu ada 3 macam, ya. Jebakan-jebakan kufur kecil itu ada 3 untuk kita berhati-hati. Jangan sampai terjerembab, jangan sampai terjebak kepada jebakan-jebakan daripada kufur kecil itu. Pertama disebut dengan kufur nikmat. Kufur nikmat artinya tidak bersyukur atas nikmat Allah. Itu kufur, ya. Kita diberikan nikmat yang banyak tapi tidak bersyukur kepada Allah. Itu namanya kufur. Di dalam Ibrahim surah yang ke-14 ayat 7 dan ayat 34. Ibrahim surah yang ke-14 ayat 7 dan ayat 34. Ayat 7 itu ada dalam kitab, ayat 34-nya tidak ada. Buka nanti mushaf. Sekarang ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian mengingatkan, memberikan warning, semacam peringatan. Apa katanya? La in syakartum la azidannakum. Diawali dengan lam taukid. Artinya sungguh, ya. Sungguh jika kalian bersyukur atas nikmat yang kuberikan, la azidannakum. Diulang lagi lam taukid. Pasti akan kutambah. Niscaya akan kutambah kalau bersyukur. Nah, kalau kita mensyukur nikmat Allah, akan ditambah nikmat itu oleh Allah. Nah, jadi kalau kita merasa nikmat Allah belum banyak kita terima, nah itu ada indikasi syukur kita masih kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita masih kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berjanji ketika kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wala in kafartum, dan sungguh jika kalian kufur, jika kalian kufur, tidak berterima kasih, tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan, ya, maka pasti
azabku sangat keras, pasti azabku sangat pedih yang sudah menunggu. Jadi azab Allah itu disediakan untuk orang yang kufur, kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berterima kasih atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wadah Kak Ustaz, kami sudah bersyukur, kurang apa lagi? Nah, itu kan syukur menurut kita. Kalau syukur menurut kita apa? Makan berjamaah, merokok berjamaah, dangdutan berjamaah, itu udah syukuran namanya tuh. Itu bersyukur menurut kita. Tidak demikian syukuran menurut Allah Subhanahu wa taala. Syukur menurut Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan nikmat Allah itu untuk lebih dekat lagi kepada Allah, untuk semakin taat kepada Allah, untuk semakin jauh dari yang dilarang oleh Allah. Itu yang bersyukur, itu yang syukuran. Bukan makan berjamaah, merokok berjamaah, bukan. Nah, maka tidak salah kita divonis oleh Allah masih kufur, belum bersyukur. Nah, kita lihat di ayat 34. Ya, masih Ibrahim di ayat 34, itu tidak ada dalam kitab, silakan buka mushaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan dia Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Pinta buliah, kanda balaku. Apa yang diminta boleh dan dikasih. Apa yang dikehendaki sudah diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa lagi? Maka wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kalaulah dicatat nikmat Allah ini, dijadikan ranting-ranting kayu sebagai pena, dijadikan air di laut, di sungai, di danau sebagai tintanya, dijadikan bumi Allah ini sebagai kertasnya, lalu kita catat nikmat Allah, habis itu semua, nikmat Allah belum selesai untuk kita catat. Begitu banyaknya nikmat Allah yang kita terima. Jangan dikira saya belum dapat nikmat kok Ustaz, jangan. Cuman belum dirasakan saja. Contoh, 2 tahun yang lalu kita ditimpa COVID, ya. Kita ditimpa COVID-19, Corona. Apa yang langka ketika itu? Oksigen. Oksigen sudah belinya mahal, langka lagi. Ya, kemana-mana rumah sakit dicari oksigen, berebut. Nah, sekarang COVID dah selesai. Oksigen masih mahal nggak? Gratis. Yang kita hirup sehari-hari itu gratis. Nggak bayar, nggak berebut. Nah, kenapa kita mengingkari nikmat Allah ini? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Allah yang mana lagi yang mau kau dustakan? Itu baru satu, nikmat oksigen. Ya, belum lagi kalau kita hitung yang lain. Nah, maka kita divonis oleh Allah di ujung ayat, innal insana la zalumun kafar. Tapi sayang, 1000 kali sayang, manusia itu sangat zalim, sangat kufur, mengingkari nikmat. COVID sudah selesai, oksigen sudah tidak berebut, sudah gratis. Bersyukurkah kita? Ternyata tidak. Kita malah membuat udara itu semakin kotor. Ya, tujuan oksigen itu untuk meringankan pernafasan kita.
Nah, kadang udara yang sudah bersih kita kotori dengan membakar tembakau, sehingga kita udah susah lagi untuk bernapas. Ya, maka dokter mengatakan perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Jadi sadarlah wahai saudaraku yang masih ahlul hisab, yang masih majelis suruh, majelis suka rokok, Anda bukan meracuni diri Anda sendiri, tapi Anda telah meracuni orang lain di kanan kiri Anda, di depan belakang Anda, meracuni anak istri Anda di rumah. Maka segeralah berhenti merokok. Itu suatu bentuk kezaliman dan kekufuran atas nikmat Allah, nikmat udara yang bersih. Ya, betapa kalang kabutnya kita ketika oksigen ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini vonis Allah yang membuat kita terkejut. Kita belum bersyukur. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia ternyata masih banyak yang zalim dan kufur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufur yang dimaksud kufrun asghar, belum termasuk kufrun akbar. Lalu di An-Nahl surah yang ke-16 ayat 18, bagi kita yang sudah menyadari kekeliruan kita, ya, sudah menyadari kesalahan kita, ternyata Allah itu tidak pendendam. Allah itu masih memaafkan kesalahan kita. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah pasti tidak akan terhitung. Tapi kalau kalian masih terledor, tidak mensyukuri nikmat Allah, kesehatan yang diberikan bukan disyukuri malah diracuni dengan rokok, ya, maka segeralah bertaubat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebelum Anda dibakar dengan api neraka, segeralah bertaubat kepada Allah. Segeralah mohon ampun kepada Allah. Tinggalkan rokok, karena itu adalah bentuk kezaliman, mengkufuri nikmat kesehatan dan juga meracuni orang lain yang di sekitar kita. Maka kadangkala menurut kita sudah bersyukur, tapi yang ternyata yang kita lakukan masih jauh panggang daripada api. Seperti yang kita lihat ketika syukur nikmat kemerdekaan, ya, syukur nikmat kemerdekaan. Perhatikan setiap bulan Agustus apa yang dilakukan oleh anak bangsa ini dalam rangka syukur nikmat kemerdekaan. Perlombaan-perlombaan yang tidak ada manfaatnya, panjat pinang, tarik tambang, lomba makan kerupuk, apa manfaatnya? Tidak ada. Nah, fenomena yang kita lihat seperti itu namanya bukan bersyukur. Itu namanya mabuk dengan kemerdekaan. Ya, bukan bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Bersyukur dengan mabuk itu beda-beda tipis dalam bahasa Arab. Bersyukur itu pakai shim titik 3 di atas. Syukru, syukur. Tapi ketika titiknya kita buangkan syukru, itu namanya mabuk. Ya, syukur nikmat itu mabuk dengan nikmat Allah. Jadi syukur nikmat dengan syukur nikmat beda. Nah, coba lihat An-Nisa surah 4 ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang yang beriman, jangan kalian dekati salat kalau kalian sedang mabuk. Ya, sukara, syukur itu mabuk artinya. Nah, jadi kita selama ini boleh jadi baru bersyukur
Mabuk bukan bersyukur, belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ulang, bagaimana cara berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, gunakan nikmat Allah itu untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Kalau nikmat kemerdekaan, merdeka, bebas kita di tanah air kita, gunakan itu lebih beribadah kepada Allah, menegakkan hukum Allah, menegakkan syariat Allah. Ya, itu tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita simpulkan, syukur merupakan bentuk antisipasi daripada kufur nikmat. Ya. Kufur nikmat adalah salah satu bentuk kufurul asghar, kufur kecil. Kufur kecil yang kedua disebut dengan kufur amal. Ya, pertama tadi kufur nikmat. Yang kedua sekarang kufur amal. Apa yang dimaksud kufur amal? Yaitu dengan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Sebaliknya mengerjakan yang dilarang oleh Allah, itu kufur amal namanya. Ya. Jadi amal kita belum menunjukkan ya bersyukur kita kepada Allah. Amal kita masih menunjukkan kufurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh-contoh kufur amal ini? Pertama, membunuh. Ya. Membunuh seorang muslim itu dosanya besar, termasuk kufur. Ya, jangan seenaknya membunuh orang. Masalah sedikit celurit yang bicara, masalah sedikit tawuran, berantem. Ya, tawuran adalah penyakit yang susah disembuhkan di kota besar seperti Jakarta ini. Ya, dikit-dikit tawuran, dikit-dikit tawuran. Ya, bawa parang. Wah, kalau saya melihat video yang dikirim orang tawuran itu, sepanjang ini pedangnya, Pak. Waduh, kayak orang peperang aja. Melihat aja kita ngeri. Ya. Apa mereka nggak sayang saudara mereka ditebas sesama muslim? Ya. Meregang nyawa. Nah, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya adalah dosa kufur. Sebuah hadis yang sahih dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an diriwayatkan oleh Syaikhan. Syaikhan ini adalah dua orang syekh yang dimaksud Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sababul muslim fusuqun. Mencela seorang muslim hukumnya fasik. Nah, hati-hati ya. Betapapun bencinya kita kepada saudara kita muslim, jangan dicela, jangan dicaci maki. Ya. Kalau sudah nggak bisa mengendalikan emosi, tinggalkan saja. Jangan, tinggalkan. Nah, mudah-mudahan Allah ya meredam emosi kita. Bawa beruduk, bawa sholat, nah itu untuk meredam emosi. Jadi betapapun kebencian kita kepada saudara muslim, jangan pernah dicela, jangan pernah dicaci. Mencela seorang muslim hukumnya fasik, kata Nabi. Ya. Sementara wa qatalahu kufrun, membunuhnya kufur. Membunuh seorang muslim hukumnya kufur, tapi kufur kecil. Ya. Nah, maka kita para ulama sepakat meledakkan bom bunuh diri itu tidak bisa dibenarkan. Karena yang mati bukan hanya orang kafir. Betapa banyak orang muslim yang meregang nyawa gara-gara bom bunuh diri. Nah, satu orang muslim saja dibunuh
itu kufur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi banyak yang dibunuh. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah memegang kekuasaan, kita sudah merasa berkuasa, sudah merasa jadi orang hebat, kita enak saja meracuni orang, membunuh orang, menembak orang, mentang-mentang senjata api sudah diberikan. Senjata api itu negara loh yang punya, bukan kita. Ya, senjata api itu hak pakai, hak milik negara. Kita seenaknya dor, membunuh orang. Itu hukumnya kufur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, jangan sampai kita terlibat dalam pembunuhan. Ya, dalam pembunuhan. Contoh selanjutnya, berzina juga kita bisa menyebabkan orang itu kufur. Mencuri, ya, baik mencuri dengan terang-terangan, merampok, maupun mencuri dengan diam-diam. Baik mencuri cara tradisional, pakai baju hitam, celana hitam, di tengah malam kelam, masuki rumah orang, atau curi tradisional namanya. Maupun mencuri gaya baru di belakang meja, itu juga mencuri. Pakai baju putih, pakai dasi, dengan memalsukan tanda tangan, menguras harta negara, ya, menguras harta masyarakat yang bukan hak kita, itu namanya mencuri. Mencuri itu bisa membuat kita jatuh kepada kekufuran. Apalagi miras, minuman keras, ya, baik minuman keras yang tradisional, ya, seperti minum tua, ya, maupun miras yang modern, narkoba, ya, nyabu. Betapa banyak narkoba diimpor dari luar negeri, dibeli untuk meracuni kita. Betapa bodohnya kita bangsa Indonesia. Kita impor narkoba dari luar negeri, kita jual kepada saudara kita, meracuni saudara kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau nafsu sudah bicara, sudah lumpuh akal sehat. Ini yang kita waspadai. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina zani wa huwa mu'min. Pezina itu ketika dia melakukan zina, maka dia bukanlah seorang mukmin. Kalau bukan seorang mukmin berarti kufur. Ya. Apa kata Nabi? La yazni zani, tidaklah berzina orang yang berzina, hina zani, ketika dia sedang melakukan perzinaan, wa huwa mukmin, bukanlah mukmin itu sebenarnya. Dia sedang kufur ketika melakukan perzinaan itu. Nah, perzinaan sekarang yang lagi marak. Yang lagi marak. Selanjutnya, wala yasduqu sariqu hina yasduqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah mencuri seorang yang mencuri ketika dia mencuri, dia seorang mukmin. Bukan. Kalau bukan mukmin berarti kufur. Pencuri itu juga kufur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah mukmin orang yang minum khamar itu ketika dia minum khamar, ya, bukanlah dia seorang mukmin ketika dia minum khamar itu. Kalau bukan mukmin berarti dia kufur. Jadi perzinaan, ya, mencuri, miras, itu bisa menyeret kita kepada kekufuran. Ya, kufur yang dimaksud adalah kufrun asghar, kufur kecil. Contoh lain daripada kufur amal adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat tanpa alasan yang benar. Ya,
tanpa alasan yang benar. Kalau gitu ada alasan yang benar meninggalkan sholat, Ustaz? Ada. Apa alasan yang benar meninggalkan sholat? Satu, ketiduran. Bukan tidur-tiduran ya. Ini beda. Tidur-tiduran dengan ketiduran beda. Kalau betul-betul ketiduran, itu nggak berdosa meninggalkan sholat. Maka kapan bangun? Nah, ketika itulah menunaikan sholat. Apalagi kelupaan. Benar-benar lupa. Kan ketika masuk mall, kalau nggak lihat jam, kita kan nggak tahu waktu. Ya, masuk mall jam 10. Karena terangnya lampu, ya seperti itu terus. Tahu-tahu keluar udah jam 4 aja. Ya, zuhur awal. Nah, itu kelupaan. Ya, karena nggak tahu waktu, karena sibuk milih produk-produk yang bagus. Apalagi ketika di pasar raya, ketika di tempat-tempat ada diskon, ya, orang sibuk milih barang-barang ketika itu, udah lupa sholat. Kalau benar-benar lupa, itu alasan yang benar, ya, itu insya Allah ma'fu anhu, dimaafkan. Tapi ketika ingat, segera laksanakan sholat itu. Nah, yang dimaksud di poin ini, meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan yang benar. Udah azan, kedengaran kok orang azan, tapi masih sibuk dengan urusannya. Ya, setiap subuh saya perhatikan, ya, ketika saya tidur di Harapan Mulia, subuh ke sini, sepanjang jalan yang masih telanjang dada bekerja, bukan segera mandi untuk melangkah ke masjid, ya, ada yang nyapu jalan, ada yang mendandani dagangannya, macam-macam, nggak peduli dengan azan subuh yang sudah berkumandang. Ya, dia sehat. Apa alasan meninggalkan sholat? Karena malas saja. Nah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholah. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Maka faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan yang benar, dia terancam kafir. Nah, tapi kafir yang dimaksud adalah kufrun asghar, kufur kecil. Jadi walaupun kufur kecil, tapi dosanya besar. Jangan coba-coba meninggalkan sholat. Dan hanya sholat itulah yang untuk kita sendiri, tidak berbagi. Kita cari duit seharian, belum tentu buat kita sendiri, kita bagi dengan anak istri di rumah, ya. Tapi kita menunaikan sholat itu full untuk kita sendiri, tidak berbagi pahala sholat itu. Nah, sangat disayangkan orang rajin cari duit tapi malas sholat, ya. Rajin cari duit, malas sholat, padahal duit yang dicari untuk dibagi. Sholat dikerjakan untuk kita sendiri, kok malas. Terakhir, yang ketiga, ya, 1, 2, kok 4, 1, 2, 3, salah nomor. Salah nomor. Nomor 3 ya. Nah, perbaiki dalam catatan. Nomor 3, sampai 3 cuman, bukan sampai 4. Yaitu memutuskan hukum dengan selain hukum Allah. Ya. Jadi macam kufur kecil yang ketiga, memutuskan hukum dengan selain hukum Allah. Allah punya hukum yang dituangkan melalui wahyunya, melalui Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Nah, kalau memutuskan hukum harus sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika memutuskan hukum tidak sesuai dengan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelakunya juga terancam kufur. Nah, itu ada di Al-Maidah surah yang kelima ayat 44
45 dan 47. Ya, di kitab tidak dituliskan surah ayatnya, karena sudah seringkali ditampilkan. Maka kita cari sendiri di mushaf Al-Maidah surah yang kelima ayat 44, 45 dan 47. Ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak memutuskan hukum dengan yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka mereka itulah orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafir yang dimaksud dalam tafsir adalah kufrun asghar. Ya. Nah, jadi saudara-saudara kita yang duduk di Senayan yang tidak memperjuangkan syariat Islam, ya, mereka terancam kufur. Tapi kufur kecil, sepanjang di hatinya masih ada kecintaan terhadap hukum Allah. Tapi kalau di hatinya tidak ada kecintaan terhadap hukum Allah, maka dia terseret kepada kufrun akbar, kufur besar. Cuman sedikit saja yang membedakan. Ketika di hatinya masih ada kecintaan terhadap hukum Allah, tapi tidak diperjuangkannya, belum diperjuangkannya di legislatif, sehingga hukum Allah tidak berlaku, maka dia terancam kufrun asghar, kufur kecil. Itu ayat 44. Ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak memutuskan hukum dengan yang diturunkan Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, ini tingkatan-tingkatan, ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum. Lalu ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak memutuskan hukum dengan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, ini tangga-tangga untuk sampai kepada kekufuran. Fasik, zalim, kufur. Ya, kufur itu sudah maksimal. Nah, sedikit lagi setelah kufur kecil akan lanjut kepada kufur besar. Karena syaitan itu menggelincirkan kita, menyesatkan kita secara bertahap, tidak sekaligus. Sekali lagi saya sampaikan, syaitan itu menyesatkan kita, menggelincirkan kita tidak sekaligus, tapi step by step, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya, jadi dari kufur kecil sudah selangkah lagi menjadi kufur besar. Berawal, ya, ketika menyamakan, mencocok logikan Al-Quran dengan Injil, itu sudah tahapan untuk menuju kekufuran. Ya, menyamakan, mencocok logikan Al-Quran dengan Injil itu satu tahapan untuk sampai kepada kekufuran. Ya, itu harus kita hati-hati. Nah, sedikit kita singgung ini karena sekarang lagi viral cocok logi Al-Quran dengan Injil. Ya, mungkin sebagian di antara kita sering berselancar di dunia maya. Ya, terjadi di Universitas Muhammadiyah Riau, Umri. Ketika wisuda, maka dipanggillah mahasiswi dari Katolik. Ya, mahasiswi Muhammadiyah itu bukan hanya Muslim. Ya, mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di Universitas Muhammadiyah itu bukan hanya Muslim, tapi ada juga Katolik, Protestan, ada juga Kristen. Maka muncullah istilah Krismuha, Kristen Muhammadiyah. Ya, Kristen Muhammadiyah. Nah, dipanggillah salah seorang mahasiswi membacakan Injil. Nah, lalu dibacakanlah Injil Yohanes. Nah, kemudian dibacakan Al-Quran dengan penggiringan opini Al-Quran cocok dengan Injil.
Nah, kewajiban kita untuk menanggapi, ya, sebenarnya Injil itulah yang dicocokkan dengan Al-Quran, bukan Al-Quran yang dicocokkan dengan Injil. Nah, kita menyimpang, ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai, kita menyimpang sedikit, mumpung waktu masih ada. Kita ke Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 48. Ya, setelah yang tadi 47, sekarang 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran itu kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Di samping itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab sebelumnya itu. Nah, jadi fungsi Al-Quran diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu, membawa kebenaran. Tidak ada kebatilan dalam Al-Quran itu, semuanya al-haqq, kebenaran. Yang kedua, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Itu dibenarkan oleh Al-Quran. Kita wajib mengimani kitab suci itu, tapi tidak wajib mengamalkannya. Kenapa? Karena kitab-kitab sebelumnya itu sudah direvisi, sudah dianulir oleh Al-Quran. Nah, dan kemudian kitab-kitab sebelumnya itu sudah dipalsukan oleh tangan-tangan jahil para penganutnya. Ya, sebagaimana yang sempat heboh dulu di Amerika, bahwa ternyata Injil pada hari ini tinggal 18% yang asli kata-kata Yesus. Selebihnya, ya, 82% itu bukan kata-kata Yesus, perkataan orang-orang setelah Yesus. Itu diakui oleh para pendeta. Nah, maka ketika Allah mengatakan wa muhaiminan alaih, merupakan batu ujian terhadap kitab yang lain. Apa maksudnya batu ujian? Sebagai ukuran, meteran. Ketika kita ngukur kayu, ya, ngukur kayu, apakah meteran yang kita potong-potong kita sesuaikan dengan kayu, ataukah kayu kita potong sesuai dengan meteran? Ya, kayu yang dipotong, bukan meteran yang dipotong. Ibarat timbangan, apakah timbangan yang diotak-atik menyesuaikan yang akan ditimbang, ataukah yang akan ditimbang ditambah dan dikurangi supaya sesuai dengan timbangan? Itulah fungsi daripada Al-Quran. Nah, baik, kita istirahat sejenak, kita lanjutkan setelah azan Isya. Nilai bersama-sama, ya. Dibacakanlah ketika itu, ya, Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, dengarkan bunyinya. Ketika disuruhlah mahasiswi Kristen membacakan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita garis bawahi, anaknya yang tunggal. Berarti Allah itu punya anak, ya, punya anak namanya Yesus, anak tunggal Allah menurut Injil Yohanes. Ini dicoba mencocok logikan dengan Maryam surah yang ke-19 ayat 30. Nah, apa bunyinya? Perhatikan baik-baik. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Isa itu berkata, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Isa itu hanya hamba Allah dan nabi Allah.
bukan anak Allah. Mana mungkin ini bisa dicocok logikan dengan Injil Yohanes? Kodok pun ketawa mendengarnya. Ya. Nah, maka ini bisa menyeret kita kepada kekufuran. Nah, ketika kita termakan syubhat yang beracun ini. Nah, jadi itu fungsi muhaiminan alaih yang dikatakan Allah. Ketika Injil sesuai dengan Al-Quran, benar. Ketika Injil tidak sesuai dengan Al-Quran, kita tolak. Tidak bisa. Nah, pertanyaan sekarang, masih adakah Injil yang sesuai dengan Al-Quran? Ada, sayangnya tidak diangkat. Nah, mana contohnya? Injil yang sesuai dengan Al-Quran, ketika Allah berfirman di dalam Al-Maidah ayat 72, ya, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ini vonis dari Allah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Kenapa? Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Al-Masih tidak mendakwakan Trinitas. Al-Masih mendakwahkan Tauhid. Ya. Nah, kalau kita cari Injil, adakah yang cocok dengan ini? Ada, tapi sayang tidak pernah diungkap. Nah, mana dia? Di Injil Markus pasal 12, ya, ayat 28, ayat 29 dan 30, ya, itu dijelaskan. Ayat 28, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus tidak mengajarkan Trinitas, Yesus mengajarkan Tauhid. Nah, tentang ini bisa dicocokkan dengan Al-Quran, karena sama-sama mengajarkan Tauhid. Tapi sayang, ayat ini tidak pernah diangkat ke permukaan. Ayat yang berseberangan yang selalu diangkat. Nah, ini cuman untuk menambah wawasan kita saja, supaya kita tidak keracunan oleh syubhat. Karena yang mengangkat ini adalah Ustadz kondang soalnya, ya, jangan terpukau dengan kekondangannya. Betapapun kondangnya, kalau terpeleset ya terpeleset, ya, kita jangan ikut terpeleset. Baik, sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Sebelum ditutup, ada yang bertanya, silahkan. Ya, sebentar ya, kalau ada yang lain, ya. 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 Kapasitas kita hanya sekadar menyampaikan, sekadar mengajak. Ya, kita tidak boleh memaksa. Yuk sholat yuk, udah azan tuh, ya, sekitar itu. Mereka mau ikut kita, alhamdulillah. Mereka tidak mau ikut, ya jangan berkecil hati, ya silahkan mereka bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapas kita hanya sekadar mengajak gitu. Nah, baik, yang di belakang silakan Pak. Ya, silakan. Ya. Tadi kita sampaikan, bunuh diri apapun alasannya itu tidak bisa dibenarkan, ya. Termasuk dosa besar, ya. Diri itu muslim bukan? Diri ini muslim bukan? Ya, membunuh muslim walaupun diri sendiri, ya.
Para ulama mengatakan setiap bunuh diri tidak ada alasan yang bisa membenarkan. Dengan bom bunuh diri, dengan apa ya, yang teroris itu kita sesalkan ya, mereka keracunan dengan syubhat-syubhat ya dari ajaran khawarij ya, bunuh diri itu. Demikian Pak, wallahu a'lam. Ya, silakan Pak Karsono. Jadi pada Allah dan pada Rasulullah. Ya. Kan kalau di legislatif kan lagi ya. Kalau hajinya masih ini apa namanya? Nah, ya. Tapi katanya kan bagi itu dari masalah hukum lalu lintas. Ya. Nah, hukum lalu lintas itu gimana? Bisa di ini enggak? Ya. Hukum lalu lintas itu pada dasarnya sesuai dengan hukum Al-Quran. Ya, contoh, ya, ada lampu merah, stop, jangan nerobos. Itu untuk memberikan kesempatan orang lewat. Kalau lampu merah kita terobos, orang jadi terhalang. Nah, sebuah hadis yang sahih, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri pada 70 cabang lebih. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariqah. Cabang iman yang paling rendah menyingkirkan penghalang di jalan. Menyingkirkan penghalang di jalan. Jangan menjadi penghalang di jalan. Dengan menerobos lampu merah, berarti kita telah menghalangi orang lewat. Terjadi tabrakan di situ. Nah, sampai di sini alangkah indahnya ajaran Islam. Ya, sampai ke jalan diatur oleh ajaran Islam. Parkir jangan sembarangan, parkir yang tertib. Kalau parkir berantakan itu menghalangi jalan. Itu dari Islam. Sebelum Polantas merumuskan itu, Islam sudah 15 abad berbicara. Ya, ngadain acara, kalau kajian di masjid, kalau pesta di gedung, jangan di jalan. Walaupun depan rumah kita, yang punya kita rumah kita, jalan fasilitas umum, jangan gunakan untuk acara. Kecuali Idul Fitri, Idul Adha itu acara tahunan, sudah acara bersama. Ini yang saya maksud, acara-acara bukan Idul Fitri, Idul Adha, diadakan di jalan, tutup sana, tutup sini, modalnya apa? Maaf, jalan Anda terganggu. Terpaksa orang muter jauh, apalagi sedang minggul beban yang berat, kasihan. Kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, itu dosa apa pahala? Dosa. Jadi demikian Pak, ya, wallahu a'lam. Ya, silakan. Bagaimana hukumnya seorang muslim merayakan hari raya Halloween? Soalnya dulu waktu saya di Amerika, hari raya itu sangat populer dan hari raya itu dalam keyakinan mereka ya. So, arwah yang sudah mati itu balik lagi ke bumi menurut keyakinan mereka. Ya, hari raya orang kafir, seorang muslim tidak boleh ikut merayakannya. Kita punya hari raya tersendiri, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang harus kita rayakan. Kita tidak boleh merayakan hari raya orang kafir. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.